teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Bersama aku, Francisca Sonia Rikianto, teman-teman atau adik-adik di sini bisa panggil aku Sonia. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang juga suka sharing terkait intip karir. Di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang series Develop Diri. Di sini aku mau cerita tentang kegagalan aku yang mungkin gak banyak orang yang tahu. Jadi ceritanya, waktu dari lulus SMA, masuk ke kuliah, itu aku gagal di SNMPTN, lalu juga gagal di SBMPTN. Kenapa? Karena aku itu dulu cita-citanya ketinggian kali ya. Ya nggak ukur diri juga sih, karena aku biasa aja, rajin belajar juga enggak, daftarnya kedokteran gitu, kedokteran di UGM dan juga Undip. Padahal kalau misalnya masuk kedokteran kan biasanya cenderung orang-orang yang pintar dan rajin gitu. Sedangkan aku pintar juga nggak terlalu, rajin juga nggak terlalu gitu. Jadinya ya gitu deh. Dan sedangkan teman-teman tahu kalau misalnya fakultas kedokteran itu passing grade-nya memang tinggi. Nah, singkat cerita, akhirnya aku itu sampai pada titik ujian mandiri. Di ujian mandiri itu pilihan pertamaku masih kedokteran dan tetap tidak tembus juga. Akhirnya di pilihan keduaku itu dulu aku galau sih antara jurusan-jurusan lain gitu, tapi banyak yang suggest ke aku atau rekomendasiin ke aku tuh akuntansi. Alasannya simpel sebenarnya karena aku tuh suka matematika dan suka menghitung dulu. Nah, akhirnya kayaknya kamu cocok nih akuntansi. Walaupun sebenarnya at that time I have no idea of what kind of accounting is gitu loh, kayak akuntansi itu apa, yang dilakukan tuh apa, itu sebenarnya aku nggak tahu gitu karena kan aku backgroundnya itu SMA-nya IPA ya, bukan dari IPS gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya aku masuk, keterimanya itu di pilihan kedua aku, sedangkan pilihan ketiga aku tuh waktu itu teknik kimia, karena memang aku nggak terlalu bisa fisika, jadinya memang aku nggak terlalu pengen di teknik, akhirnya pilihan keduanya tuh akuntansi kan. Kebetulan dapet, puji Tuhannya dapet di jurusan akuntansi Universitas Diponegoro atau Undip. Sebenarnya waktu aku maba itu cita-citaku juga biasa aja sih. Maksudnya bukan yang kayak ambis banget lulus kuliah, my GPA, IPK aku harus 4 gitu, nggak kayak gitu. Jadi kayak aku tuh dulu cuma punya cita-cita IPK at least 3,5 lah, biar cum laude, biar orang tua aku kan memang pengen anak-anaknya cum laude gitu kan. Jadi ya paling nggak 3,5, tapi dari semester 1 itu aku sudah aktif berorganisasi, sudah aktif ikut lomba, sudah aktif volunteering, seperti itu. Jadinya memang kegiatanku itu sudah aneh-aneh dari semester 1. Dan bisa dibilang aku ini anak yang cukup sibuk lah kegiatan di luar kampusnya gitu ya. Singkat cerita, aku mulai dapat banyak prestasi kan dari lomba-lomba. Sebenarnya tahun pertama, tahun kedua, itu aku susah mendapatkan mentor. Dalam artian di Undip itu mungkin nggak sebanyak kampus-kampus tier 1 lainnya yang punya banyak senior yang concern sama lomba dan juga kayak achievement-nya tinggi gitu lah, dalam artian meraih jadi pemenang ini, pemenang itu. Nah, sedangkan di Undip itu bisa aku bilang nggak terlalu banyak yang bisa seperti itu. Akhirnya, aku coba-coba kan, coba-coba terus lebih banyak gagalnya sih. Gagal dulu tuh ikut lomba, gagal. Terus tahun kedua ikut lomba paling finalis-finalis aja gitu, finalis 10 besar, nasional misalnya kayak gitu. Nah, di tahun ketiga itu perjalanan perlombaan itu baru mulai mulus karena aku udah mulai tahu polanya dan sebagainya macam. Akhirnya mulai menang lah lomba business case, lomba accounting paper gitu, paper competition, lalu juga macam-macam lagi lah hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, terutama bisnis or finance gitu. Akhirnya sampailah di suatu titik mau ada pemilihan mahasiswa berprestasi. Waktu itu masih tingkat jurusan dulu. Ini aku mau cerita kali ya, gimana ceritanya aku bisa jadi mahasiswa berprestasi Universitas Diponegoro. Nah, waktu itu kepala departemenku atau kepala jurusanku itu nunjuk, Mbak Sonia ya maju salah satu gitu, calon mahasiswa berprestasi dari mewakili jurusan akuntansi. Waktu itu ada 4 orang dari akuntansi. At that time, GPA-ku tuh bukan yang paling tinggi gitu loh, kayak masih ada temanku 1 atau 2 lagi yang secara IPK atau nilai gitu lebih tinggi, tapi memang secara prestasi bisa dibilang portofolionya lebih bagus aku gitu, lebih tinggi akulah poinnya gitu. Akhirnya kita semua dilombakan di tingkat fakultas. Di tingkat fakultas itu ada kayak beberapa besar gitu, misalnya kayak belasan atau 20 besar gitu. Kita dilombakan untuk
seleksi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Lombanya itu ngapain? Jadi kayak kita disuruh presentasi suatu tema, temanya itu waktu itu tentang SDG, kayak Sustainable Development Goals. Waktu itu karena fakultasku kan ekonomi, aku pilih sesuatu yang berhubungan dengan economic development, seperti itu. Nah, terus kita presentasi kan, masih pakai bahasa Indonesia waktu di fakultas. Aku tuh kayak santai aja gitu loh, nggak expect akan kepilih jadi mahasiswa berprestasi satu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip gitu. Jadi ya santai aja kayak ketemu teman, halo gitu. Maksudnya kayak kita tuh lomba tapi kayak sambil santai gitu loh, nggak sambil kayak bener-bener berkompetisi, gue harus menang, nggak sampai yang kayak gitu. Nah terus pengumuman lah, aku kira aku tuh udah feeling nih, aku pasti dapat 3 besar. Tapi feelingku adalah aku akan dapet di nomor 2 atau nomor 3. Jadi mahasiswa berprestasi 2 atau 3 di tingkat FEB Undip. Ternyata keluarlah nama saya sebagai mahasiswa berprestasi 1 FEB Undip. Di situ jujur aku shock. Jadi kayak yang terjadi adalah aku nangis, guys. Jadi kayak apa ya, merasa nggak siap aja gitu, merasa nggak terlalu pantas untuk mewakili fakultasku. Takutlah pressure-nya kayak aku harus ketemu dengan manusia-manusia pintar dari fakultas-fakultas lainnya di Undip gitu kan. Terus aku nangis tuh, kayak teman-teman himpunanku tuh tahu gitu, bisa-bisa Son, maksudnya kayak kalau amanah itu tidak pernah salah memilih bunda gitu loh. Maksudnya kalau lu udah kepilih, ya berarti lu tuh udah dinyatakan pasti bisa gitu loh. Nggak apa-apa Son, nggak apa-apa, lu pasti bisa. Aku kan nggak siap ya, takut lah gitu kan, takut malu-maluin, maksudnya takut malu-maluin fakultasku. Terus ya udah akhirnya aku nggak apa-apa, aku jalanin. Di tingkat Universitas Diponegoronya pun aku juga tidak merasa aku akan menang gitu. Jadi kayak ya aku ngerasa kayak okay, I will just do this gitu kan, yang terbaik, tapi nggak expect anything, the result gitu, nggak expect apapun untuk hasilnya. Nah akhirnya yang terjadi adalah kita kan dibawa untuk nginep 3 hari gitu di Salatiga, kayak di sebuah hotel bintang 5, kita dilombakan lah di sana. Untuk lomba mahasiswa berprestasi tingkat Undip, tingkat universitas, itu pakai bahasa Inggris. Jadi kita perlu presentasi 20 menit, bawain paper kita itu di depan dewan juri, dan di depan semua mahasiswa berprestasi dari tingkat fakultas lainnya yang juara 1. Presentasi itu dewan jurinya ada 4, tentunya nervous ya pakai bahasa Inggris, dan backgroundnya dewan jurinya itu juga beda-beda dari berbagai fakultas gitu. Jadi kita bisa ditanyain dari disiplin ilmu yang berbeda, istilahnya kayak gitu, pengetahuan umum lah ya. Waktu ya singkat cerita berjalan, aku pun juga nggak expect macam-macam karena temanku di tingkat Undip itu juga pinter-pinter, ada yang udah punya kayak royalty, udah punya kayak invention, udah punya penemuan sesuatu gitu, sedangkan aku cuma membawa gagasan gitu. Kalau kelemahannya anak ekonomi dan bisnis, soshum gitu, jurusan-jurusan soshum adalah kita itu cuma bisa bawa gagasan atau ide gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak saintek, IPA gitu, mereka bisa bawa result gitu. Temanku ada yang sampai bawa alatnya, alat untuk misalnya filtrasi bakteri kayak gitu kan. Nah ya udah, aku santai-santai aja kayak nggak expect akan menang. Terus sampailah di hari H di pengumuman gitu. Terus kepanggil lah juara 3 siapa gitu kan. Juara 2 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Aku kayak, hah? Aku tuh kayak keceplosan. Hah? Gitu. Maksudnya kayak nggak expect kan. Nggak expect akan kepilih jadi mahasiswa berprestasi 2 tingkat Undip gitu. Terus akhirnya pilih Francisca Sonia Rikianto gitu kan. Terus teman-temanku langsung, weh, langsung rame gitu kan. Aku kayak, masih shock gitu lah. Dan waktu itu tuh kayak pas mau pengumuman, teman-temanku kan mungkin rapi-rapi dan gitu ya. Aku tuh nggak expect untuk touch up gitu loh, even kayak bedakan lagi atau pakai lipstick lagi gitu kan, nggak expect, karena memang nggak akan expect untuk terima piala dan menang juga gitu. Nah ceritanya jadi kayak gitu. Tapi aku juga masih bersyukur di saat itu aku kepilihnya jadi mahasiswa berprestasi 2, bukan mahasiswa berprestasi 1. Kalau kepilih jadi nomor 1, berarti itu artinya aku harus maju ke babak nasional, which is kayak akan lebih berat lagi gitu kan di sana. Tapi moral value yang aku ambil di sini adalah kita nggak apa-apa gagal gitu. Contohnya aku gagal berkali-kali di SNMPTN, SBMPTN, terus ujian mandiri kedokteran gagal lagi. Dan aku tidak mencoba swasta karena kalau kedokteran swasta itu biayanya kan berat, kasihan orang tua aku. Akhirnya maunya cuma PTN dan nggak dapet gitu. UGM Undip nggak dapet. UI, ITB nggak boleh karena nggak boleh keluar dari Jawa Tengah DIY aku gitu. Nah terus akhirnya nggak dapet kan, nggak apa-apa gitu, kita gagal di saat itu, gagal ya sedih gitu kan, pengumuman nggak keterima, nangis gitu kan, ya udah gitu. Tapi
aku belajar bahwa kegagalan itu membawa aku pada sesuatu hal yang lebih besar lagi. Kalau misalnya aku nggak masuk ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ke FEB gitu, nggak keterimanya di akuntansi, misalnya aku di kedokteran, mungkin di sana aku nggak akan shining gitu, dalam artian nggak akan bisa achieve ini itu, nggak akan bisa aktif di sana sini, karena kedokteran kan kuliahnya sudah berat gitu. Mungkin aku di sana akan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Sedangkan di FEB ini, puji Tuhannya, aku bisa kayak merasakan hampir semua hal gitu, hampir semua hal yang ada di perkuliahan, terus menang lomba, dapat beasiswa student exchange, terus jadi kayak ketua panitia, ketua organisasi, kayak pengalamannya cukup banyak gitu, cukup berwarna hidupku di ekonomi ini. Nah, jadinya kayak kegagalan itu yang membukakan aku pada pintu-pintu lainnya. Dan kalau misalnya waktu itu aku keterima di jurusan kedokteran misalnya, kalian nggak akan tahu aku gitu sebagai mahasiswa berprestasi tingkat 2 tingkat Undip. Karena ya aku sih percaya kayak semua yang udah dititipin ke aku itu pasti akan dikembalikan lagi ke teman-teman. Jadi kayak aku sih merasa title mahasiswa berprestasi itu bukan untuk prestis, bukan untuk kayak ini loh gue mau apres keren gitu kan, kayak buat prestis-prestisan gitu kayak gak kayak gitu sih, tapi lebih ke untuk menginspirasi orang lain, untuk membawa dampak positif yang lebih besar lagi di lingkunganku kayak gitu sih. Jadi kayak dapat banget di pengaruh influence-nya kayak gitu. Tapi aku juga bersyukur sih untuk apapun yang udah aku jalanin. Walaupun aku bukan orang paling pintar, istilahnya di angkatanku GPA bukan paling tinggi, bukan orang paling jenius gitu. Aku harus mengakui bahwa aku adalah anak yang biasa-biasa aja, yang kalau terima pengetahuan pun juga nggak secerdas itu untuk langsung nyantel di otak gitu ilmunya. Jadi kayak butuh waktu untuk digesting atau mencerna dulu. Tapi dengan kerja keras, dengan passion, aku tahu apa yang aku bisa lakukan, terus aku dalemin gitu, misalnya aku tahu aku suka dan bisa untuk bisnis case, aku ikutin lah lomba itu bisnis case, akhirnya dapat menang kan. Itu yang membawa aku sebenarnya ke titik saat ini gitu sih. Jadi mungkin sekian cerita tentang kegagalan aku keterima SNMPTN, SBMPTN, dan berujung pada menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas lain yang awalnya tidak aku tuju gitu, hanya sebagai cadangan lah istilahnya pilihan kedua gitu kan. Tapi ya that's it gitu. Mungkin ini ceritanya nggak banyak orang yang tahu, tapi I will share here. Hopefully ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang misalnya lagi merasa gagal atau lagi merasa not good enough gitu. Atau merasa kok aku pengennya ke sini tapi pintunya tidak dibukakan sama Tuhan buat aku gitu. Percayalah gitu. Semuanya pasti kalian pasti akan dapat yang terbaik kok. Dalam artian kalau satu pintu tertutup, kalian pasti akan dapat pintu lain gitu yang akan terbuka dan mungkin di dalam sana akan ada opportunity yang lebih baik lagi buat kalian. Kayak gitu teman-teman, sekian sharing dari aku. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay happy, stay healthy, dan juga stay humble. See you di episode-episode berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan juga komen. Ataupun di-share ke orang-orang yang mungkin kalian merasa video ini akan membantu mereka. Thank you guys, and see you!